Shalom Sobat Seimbang, jumpa lagi dengan saya Ferdinand. Saya akan membawakan renungan yang berjudul Mistake Keeper. Ayat bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 5, di mana saya akan membacakan dalam berbagai versi. Versi pertama, versi terjemahan baru. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Versi Alkitab mudah dibaca. Kasih itu tidak kasar, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mudah marah, dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Versi bahasa Indonesia masa kini. Ia tidak angkuh, tidak kasar, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri, tidak juga cepat tersinggung, dan tidak dendam. Versi firman Allah yang hidup, tidak pernah angkuh, mementingkan diri sendiri atau kasar, kasih tidak ingin menang sendiri, kasih tidak pemarah, dan tidak mudah tersinggung, kasih tidak menaruh dendam, dan tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Renungan inspirasi. Berdasarkan 1 Korintus pasal 13 ayat 5, kita mendapatkan satu tips paling ampuh dalam menghidupi hubungan yang harmonis dan membahagiakan, yaitu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tahukah Sobat Seimbang, salah satu hal yang paling merusak hubungan kita dengan pasangan atau keluarga atau teman-teman kita adalah dendam-dendam yang kita simpan dalam hati. Mungkin setelah bertahun-tahun bersama, terjadi serangkaian masalah dan pertengkaran. Meskipun kita sudah berbaikan dan melanjutkan hubungan, belum tentu kita sudah betul-betul forgive and forget. Ketika di kemudian hari kita bertengkar lagi, sangat besar kemungkinan kita mengungkit-ungkitnya kembali dan menambah minyak pada api yang masih berkobar. Penulis bernama Alain de Botton pernah berkata bahwa salah satu tanda kita siap menjalin hubungan adalah saat kita cukup dewasa untuk mengerti bahwa kita dan pasangan tidak sempurna. Dan di dalam perjalanan suatu hubungan, pertengkaran dan sakit hati pasti akan terjadi. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, termasuk kita dan pasangan. Jika kita berpikir bahwa hubungan yang sempurna adalah hubungan yang tidak ada pertengkaran sama sekali, maka kita salah besar. Justru cinta yang sebenarnya dibuktikan ketika kita bisa saling mengampuni dan menerima setelah tahu kekurangan dan kesalahan masing-masing. Pengampunan artinya memberi awal yang baru dalam suatu hubungan dan tidak mengingat lagi kesalahan yang telah dilakukan. Hal yang sama sudah dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita dan tetap mengasihi kita tanpa syarat. Bukankah kita harus mengasihi sesama kita seperti Allah telah mengasihi kita? Hubungan menjadi tidak sehat apabila kita selalu menjadi mistake keeper. Ingat, Alkitab telah memberikan kita salah satu jurus terjitu dalam menjaga hubungan kita, yaitu dengan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tantangan 1. Ambil tindakan untuk memaafkan dan melupakan semua kesalahan pasangan kita di masa lalu. 2. Katakan kepada pasangan kita bahwa kita sudah memaafkan dan melupakan segala kesalahannya di masa lalu. Jurnal. Apakah kita masih suka menyimpan kesalahan pasangan kita? 2. Apa yang akan terjadi jika kita terus menyimpan luka-luka tersebut di dalam hati kita? 3. Bagaimana respon pasangan ketika kita memutuskan untuk memaafkan dan melupakan kesalahan-kesalahannya? Hikmat hari ini, being deeply loved by someone give you strength, while loving someone deeply give you courage. By Lao Tzu. Dicintai sepenuh hati oleh seseorang memberimu kekuatan, sedangkan mencintai seseorang sepenuh hati memberimu keberanian. Demikian sharing firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.